Suatu hari, ada seorang pria yang menyeberangi jalan. Pria tersebut tiba-tiba muncul dan menghilang sehingga membuat para pengendara terkejut. Di sisi lain, murid cewek bernama Shen Yao mendapatkan panggilan dari orang tadi kenal. Dia disuruh pergi ke suatu tempat dan menjauhi orang-orang yang mengincarnya. Tak berselang lama, pria yang sebelumnya menyelamatkan Yao dari para penjahat. Namun, pria tidak bisa terus menggendongnya karena ada beberapa orang yang mengejarnya. Setelah memasang pelindung terhadap Yao, pria itu melawan semua penjahat dengan kekuatan yang menakjubkan. Pertarungan ini menimbulkan kerusakan yang sangat parah. Kekuatan super memungkinkan mereka untuk terbang, bahkan menggunakan gedung pencakar langit untuk menyerang. Tak berselang lama, pria itu berhasil mengalahkan musuhnya. Setelah musuhnya dikalahkan, dia menggunakan suatu kekuatan untuk mengembalikan ruang dan waktu seperti semula. Beberapa tahun setelah kejadian itu, Yao tumbuh menjadi gadis remaja. Bersama dengan teman-temannya, dia mengikuti acara kencan bersama untuk menemukan pasangan. Dari semua cowok yang hadir, Yao ternyata menyatakan cinta kepada Wang Xiaoxiu. Sejak SD, Yao sudah memperhatikannya dan ingin menjadi pasangannya. Namun, tak lama setelah Yao menyatakan perasaannya, Wang dikeroyok oleh sekelompok anak geng. Mereka merasa iri kepada Wang karena merebut wanita yang diincarnya. Selain menindas Wang, anak-anak geng ini juga menunjukkan perbuatan jahatnya kepada Yao. Wang mencoba melawan mereka dengan membenturkan kepala, tetapi sayangnya dia berakhir jatuh ke sungai yang cukup dalam. Saat jatuh ke sungai, Wang pasrah dengan kondisinya. Dia mengingat kembali kenangan masa kecil ketika dikucilkan oleh teman-temannya. Saat itu, hanya Yao saja yang mau berbicara dengannya. Dia bersedia menemaninya sampai hujan reda. Wang yang tenggelam kemudian melihat ada cahaya. Cahaya itu berasal dari sebuah kubus yang memungkinkannya untuk menggunakan kekuatan super. Saat Wang mendekat, kubus itu langsung masuk ke dalam tubuhnya dan dia terlempar ke dimensi lain yang sangat luas. Kemudian, kubus itu memberi informasi kalau Wang bisa menggambar area teleportasi dengan radius 15 meter. Setelah itu, dia bisa mengirim diri sendiri ke setiap koordinat di dalam area yang telah ditentukan. Secara tidak sadar, Wang berteleportasi ke atas sungai. Di sana, dia melihat anak geng yang panik karena sudah menjatuhkannya. Selanjutnya, Wang berteleportasi ke ruang kelas. Situasi ini membuat dia bingung dan tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Sistem kubus kemudian memberitahu kalau Wang telah mengaktifkan teleportasi secara acak. Selain itu, sistem kubus juga memberitahu ada seseorang yang datang sehingga Wang harus segera meninggalkan tempat itu. Beberapa saat ketika berada di rumah, Yao menghubungi Wang karena khawatir dengan kondisinya. Karena orang-orang itu sudah keterlaluan, Yao menyarankan supaya melapor pada polisi saja. Berhubung dirinya selamat, Wang tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Dia berusaha meyakinkan Yao kalau dirinya baik-baik saja sekarang. Tak berselang lama, sistem kubus kembali berinteraksi dengan Wang lagi. Wang diberitahu bahwa sistem ini akan membantunya untuk menjadi raja dunia. Wang ingin latihan mengendalikan kekuatan lebih banyak lagi. Namun, sistem kubus memperingatkan untuk berhenti karena sisa energinya tidak banyak lagi. Mendengar hal itu, membuat Wang berpikir untuk tidak menggunakan kekuatannya jika bukan terpaksa. Selain itu, jika tetap memaksakan berteleportasi, dia mungkin benar-benar akan mati terjatuh. Wang kemudian mempelajari bagaimana cara memilih posisi spesifik saat berteleportasi. Dia menggunakan kemampuan indera perasa untuk melihat area sekitar yang dijangkau oleh kemampuan teleportasi. Namun, hal ini tidak mudah untuk pemula karena menyebabkan dia kehabisan stamina. Wang akhirnya kehilangan kesadaran dan diteleportasi ke rumahnya secara otomatis. Saat Wang kembali tersadar, dia dibuat terkejut karena kubus bisa keluar dari dalam tubuhnya. Alasan kubus itu keluar ternyata untuk mencegah kehabisan energi yang dapat mengancam nyawanya. Sejak saat itu, Wang mulai berpikir kalau dirinya adalah pemilik kekuatan super. Dia mulai mencari cara untuk meningkatkan kekuatan tersebut agar bisa melindungi orang-orang berharga baginya. Ada satu cara untuk meningkatkan kekuatannya, yaitu dengan mencari batu permata dan membiarkannya dilahap oleh sistem. Saat itu, Wang menggunakan batu tingkat rendah, tetapi bisa menambah 2 kekuatan dan 1 daya tahan. Keesokan harinya, Wang pergi ke universitas. Di sana, dia langsung dihampiri oleh Yao dan berbincang ringan dengannya. Tak berselang lama, Wang dicari oleh Sung Jun dan anggota gengnya. Tak ingin cari masalah dengannya, Wang mencoba bersembunyi darinya. Sedangkan Yao berusaha menghentikan mereka supaya tidak mengganggu lagi. Melihat Yao kesulitan, Wang tidak tinggal diam. Dia segera menunjukkan dirinya dan menghadapi Jun dengan berani. Sambil menahan tangannya,
Wang memperingatkan Sun Jun supaya tidak mengganggu mereka berdua lagi. Merasa sedang ditantang, Sun Jun menyuruhnya datang ke lapang basket dengan ancaman akan mengganggu Yao jika dia tidak datang. Beberapa saat kemudian, Wang datang ke lapangan basket. Setibanya di sana, dia bertemu dengan anggota geng yang dipimpin oleh Sun Jun. Sistem kubus kemudian memperingatkan Wang kalau di sana ada 13 target musuh. Dengan kekuatannya sekarang, peluangnya untuk menang hanya 20% saja. Walau begitu, Wang tidak pantang menyerah. Dia tetap menghadapi Sun Jun bersama anggota gengnya. Sebelum bertarung, Sun Jun sempat bilang akan melepaskannya jika Wang tidak berhubungan dengan Yao lagi. Namun, Wang tidak mendengarkannya dan memancing amarahnya dengan cara mengatainya. Salah satu anak buahnya Sun Jun kemudian dipanggil untuk melawan Wang. Wang dapat menghindari serangannya dengan mudah. Dia mampu membalikan keadaan dengan memberi serangan fatal. Ketika salah satu anggota gengnya kalah, Sun Jun memerintahkan bawahannya untuk menyerang bersama. Meskipun sudah dikepung, Wang mampu menghadapi mereka semua. Dia berhasil menghalau serangan anak buah Sun Jun dan mengalahkannya satu persatu. Namun, bertarung menggunakan kekuatan membuat Wang merasa kelelahan. Dia juga sempat terkena tendangan keras dan beberapa pukulan dari anak buahnya Sun Jun. Walau begitu, Wang tidak berhenti untuk berjuang. Dia terus mengerahkan serangan hingga semua musuhnya tumbang. Melihat kemampuan Wang di luar perkiraan membuat Sun Jun ketakutan. Dia merasa sudah kalah sejak awal dan kesalahan fatal karena sudah menantangnya. Tak